tanggapi dong soal Letu Fardana kemarin kan saat ini hubungannya kandas dengan Ayu Ting Ting dan kabarnya itu seserahan yang sudah dikasih ke Ayu minta dikembalikan. Kan kata saya ini kan suaminya tentara juga gitu. Menanggapi soal itu gimana sih mungkin? Gini, kalau soal menanggapi seserahan, aku rasa nggak usah suami aku juga TNI namanya itu masalah hati ya, masalah hati. Masalah seserahan misalnya nggak dikembaliin, aku rasa gini sebenarnya sih nggak niat, karena seserahan itu sebenarnya nggak niat juga minta dikembaliin. Mungkin namanya ada rasa emosi, ada rasa jealous, ada rasa gimana. Jadi sama lah kayak kita marah sama orang, kembali itu punya gue. Sebenarnya gitu hanya karena sakit hati, atau mungkin karena jealous, atau karena cemburu, atau karena bucin yang nggak ketemu nih. Ini kan pasangan baru, pasangan anyar. Bagaimanapun juga pasangan anyar ini pasti pengennya ketemu terus, tapi karena tugas yang memaksa untuk berpisah sebenarnya kan. Tapi kalau dua-duanya memahamin arti tugas, yang laki memahamin arti tugas, yang perempuan yang Ayu juga memahamin arti tugas, karena memang tugas itu namanya tugas negara. Kita itu bukan bisa ketemu setiap hari, bukan bisa video call setiap hari gitu loh, say. Ini hanya jelas-jelasan bucin-bucinan sih sebenarnya. Hanya bentuk-bentuk manja-manja doang, kembali itu seserahan gue gitu. Nah, kalau misalnya Fardan ngomong begitu, yang si Ade di sana ngomong begitu, mungkin lagi tugasnya di dalam hutan, lagi situasinya lagi nggak baik. Itu beda kalau lagi orang lagi di Jakarta yang lagi enjoy. Itu hanya, tapi kalau misalnya Ayu menanggapin, ya kamu lagi gimana sih, mungkin juga Ayu juga lagi kesel manja. Jadi ya udah deh, kalau lu minta balikin gua balikin gitu. Tapi sebenarnya hatinya mereka itu, yang satu sebenarnya hatinya pasti nggak minta dibalikin, yang satu pun hatinya pasti nggak mau ngebalikin sebenarnya. Cuman ya terpaksa terpisah dengan keadaan, terpisah oleh tugas gitu loh. Makanya zaman dulu itu banyak orang yang pengantin baru pun jelas-jelasan akhirnya pisah karena itu sebenarnya, karena rasa sayang itu lagi tinggi banget, tapi nggak bisa ketemu. Itu sebenarnya yang bikin ngambek-ngambekan. Ini sih aku sebenarnya lucu ngeliat adik aku ini, bagaimanapun juga aku sebagai istri senior ya, melihat adik ini sebenarnya hanya karena manja-manja gitu loh. Nah, misalnya pun Ayu kalau mau memahamin itu karena manja-manja, mungkin agak lebih reda, agak nggak terjadi seperti ini sebenarnya. Tapi wajar, karena Ayu juga mungkin belum pernah ngerasain jadi istrinya militer tuh gimana sih kan gitu ya. Kalau misalnya ada orang tua yang mendampingin Ayu, misalnya dari keluarga si Ade, oh iya itu biasa tuh gini. Karena jangankan soal itu, kita sudah jadwal aja mau liburan, semua sudah terkondisikan, hotel segala macam akomodasi sudah oke. Tiba-tiba mau berangkat di jalan, suami ditelepon oleh komandan, balik itu bubar. Acara liburan pun bubar. Nah kalau dulu aku misalnya mau baper berantem mulu, memang berantem mulu. Untung udah disatukan sama negara, susah untuk pisahnya gitu loh sebenarnya. Tapi etis nggak sih, maksudnya seserahan gitu diminta kembali gitu? Ya kalau seserahan diminta kembali kan nggak etis, nah kita udah memberi. Ya, masa kita minta kembali itu, tapi aku bilang ini hanya bentuk ngambek-ngambekan sih kalau aku di sini, karena maaf ngomong seserahan juga kan sebenarnya nggak ratusan juta harganya, benar nggak? Tapi ini hanya ngambek-ngambekan, tapi ngambek-ngambekannya si Ade disambut sama Ayu gitu loh. Yang terbaru nih soal Nikita Mirzani kan di media sosialnya juga katanya Letu itu diduga suka minuman keras, terus juga judi online juga gitu. Dan itu salah satu alasan Ayu memutuskan si Letu Fardana gitu. Gimana katanya? Itu diduga. Yang ngomong juga emang komandan, emang istri komandan. Kalau yang ngomong istri komandan yang lagi bertugas di sana itu valid, nyata. Tapi kalau yang misalnya ngomong aku di sini, aku juga nggak ngeliat saksi di sana, itu kompor namanya ya. Tapi kalau yang ngomong komandannya, kok si Ade ini minum-minum di sini judi online, karena dia ngelihat dengan mata kepala sendiri. Dan logikanya orang lagi bertugas di sana menjaga NKRI, menjaga kesatuan Indonesia. Dari mana bisa sempat judi-judi online? Gitu loh. Ada larangan juga, bukan sembarangan loh. Ada job desk, ada SOP yang mereka harus jalanin gitu loh sayang. Jadi kalau kita menduga itu jadinya kompor. Kalau gue bisa menduga-duga juga gue kompor. Gue nggak tahu nyata apa nggak, kasian loh jatuh jadinya kalau bener. Kalau nggak bener jadinya fitnah ya. Kalau misalnya di luar sana ngomong ini kok campur aja nih Tessa Mariska, ya jelas Tessa Mariska ini senior.
Senior di artis, senior juga di militer ya. Ada junior gue gitu loh. Jadi gue juga punya hak untuk ngomong. Kalau misalnya benar, karena ini kan dia seorang perwira ya. Perwira ini calon komandan. Kalau itu beritanya benar, kasihan juga dong nanti perwira-perwira lain difitnah. Gue sih bersaksi ya, gue sebagai istri senior nggak ada kemungkinan untuk judi online. Ketahuan bisa dipecat, gitu loh. Abdi negara loh ini, gitu loh, bisa dipecat. Nggak mungkin gitu loh. Janganlah menjadikan gosip sana sini, digoreng kanan kiri, digoreng nanti dibilang orang apa? Oh ternyata perwira, ternyata abdi negara bisa judi online, bisa judi apa lagi tadi gosipnya? Miras. Jadi miras, enggak loh. Suami gue aja yang senior, gak ada singgung-singgung miras, apalagi perwira muda, perwira baru yang akan karirnya melesat. Nggak ada miras-mirasan. Kalau kita bilang satu orang, oknum lah, taruh oknum ya, kok gampang banget menjaga NKRI. Di mana komandannya? Di mana komandannya di situ kok bisa-bisa mabok-mabokan miras-mirasan menjaga NKRI loh. Serius loh, gitu loh. Ini sorry gitu, bukannya gue nggak cukup pansos, gue you break my heart, gue ada 250 juta viewers, nggak perlu pansos kanan kiri oke. Wartawan yang nanya gue ya, gue punya hak jawab, gitu loh. Jadi janganlah menggoreng-goreng. Ini abdi negara, kalian goreng miras, kalian goreng judi online, so tidak.